Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali ya di channelku. Semoga teman-teman yang sedang menonton dalam keadaan sehat. Amin. Oke, seperti yang sudah kalian lihat di judul, kali ini aku akan membahas dan membedah proposal penelitian kopsiku. Seperti yang sudah kalian tahu, proposal itu terbagi menjadi 3 bagian atau 3 bab. Yang pertama bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan yang terakhir bab 3 adalah metodologi. Namun, pada video kali ini, aku akan bahas lebih detail tentang bab satunya dulu ya. Oke, sebelum jauh-jauh, yuk kita bahas dulu fungsi proposal itu untuk apa aja sih sebenarnya. Yang pertama adalah untuk panduan penelitian. Kita sebagai peneliti tidak mungkin dong melakukan penelitian hanya sekedar membayangkannya saja. Kita juga harus menuliskannya, menuangkannya dalam bentuk proposal. Yang kedua adalah untuk memenuhi persyaratan pendidikan. Apalagi teman-teman yang sudah S1 nih, di akhir nanti pasti kita diminta untuk membuat skripsi. Dan untuk membuat skripsi itu, kita diperlukan untuk mengajukan proposal terlebih dahulu agar bisa direview oleh dosen kita. Yang ketiga adalah memperoleh kajian etik penelitian, khususnya bagi teman-teman yang sampel penelitiannya berupa manusia atau hewan. Nah, aku mau sedikit cerita nih teman-teman. Saat mengikuti kopsi, aku mengajukan kajian etik penelitianku ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelum mendapatkan surat keterangan lolos, tentunya aku harus menyerahkan proposal penelitianku kepada mereka sehingga bisa ditelaah dan direview terlebih dahulu. Kemudian aku mendapatkan 2 kali perbaikan dan perbaikan itu terletak pada pengambilan datanya karena saat itu COVID sedang cukup naik sehingga mereka benar-benar ketat dan ingin memastikan bahwa penelitian aku ini aman untuk diterapkan ke manusia. Dan sebagai info, proses pengajuan kajian etik itu cukup lama. Kalau aku sendiri kurang lebih 1 bulan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan kajian etik harus jauh-jauh hari ya. Fungsi proposal yang terakhir adalah untuk memperoleh dana penelitian. Contohnya, kakak sepupuku saat ingin melakukan penelitian, ternyata modal yang diperlukan itu sangat besar. Jadi, dia mengajukan dana penelitian ke suatu lembaga. Dan dia diminta untuk mengajukan proposal penelitiannya terlebih dahulu. Oke, sekarang waktunya kita membahas struktur proposal menurut pedoman kopsi tahun 2021. Tentunya yang pertama kita harus ada judul. Kemudian bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hipotesis. Hipotesis di sini optional ya, dan ada manfaat. Untuk bab 2 ada tinjauan pustaka. Bab 3 ada metode penelitian yang meliputi waktu dan tempat penelitian, sumber data, alat dan bahan, metode pemerolehan data, dan metode pengolahan dan analisis data. Dan jangan lupa, di sini kita diminta untuk menuliskan referensi juga. Dan yang teman-teman harus perhatikan, proposal di kopsi itu maksimal 8 halaman, tidak termasuk cover dan lampiran. Dan teman-teman harus banget natin peraturan ini, karena dalam kopsi itu ada seleksi berkas. Jangan sampai penelitian teman-teman sudah bagus karena halamannya itu melebihi, bisa didiskualifikasi karena tidak mematuhi aturan di kopsi. Ayo, masih pada ingat gak? Hal pertama yang dibutuhin untuk proposal itu apa? Ya, judul penelitian. Teman-teman mau tahu gak nih judul penelitian yang baik itu seperti apa sih? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah judul penelitian itu sebaiknya singkat, padat, dan jelas, tidak terlalu panjang. Berarti judulnya itu tidak bertele-tele ya teman-teman. Yang kedua adalah menggambarkan inti penelitian. Jadi jika ada orang yang melihat judul penelitian kita, dia langsung tahu nih, oh penelitian tentang ini, hanya dengan melihat judul penelitian kita. Dan yang terakhir, yang penting juga nih, diusahakan menggunakan akronim atau singkatan yang unik. Oke, kalau teman-teman masih belum kebayang, nih aku kasih contoh judul penelitian kopsiku, yaitu Blicker, Blue Light Blocking Mirror, solusi mengurangi paparan sinar biru dari laptop untuk mencegah Computer Vision Syndrome. Nah, lebih eye-catching kan, karena di depannya tadi ada kata blickernya, jadi teman-teman tuh pasti tahu, oh blicker tuh penelitiannya si Alke, gitu. Selain itu, aku bawain juga singkatan-singkatan dari judul penelitian teman-teman kopsiku. Ada yang namanya RECOVER-V, Remote Controlled Reefs Observation Vehicle. Keren ya. Kemudian ada juga PSMOK-BIVS. Apa nih kepanjangannya?
yaitu prototipe sistem monitoring otomatis perkembangan berat dan besar fisik sapi. Hebat ya, bisa disingkat jadi P-Smoke Beefs. Dan kalau ada yang penasaran dan masih pengen tahu lebih tentang judul-judul lainnya, jangan lupa tonton videoku ya tentang rekapan pemenang Kopsi tahun 2021, karena di dalamnya sudah ada judul dan juga abstraknya. Udah lengkap banget deh pokoknya. Well, kalau kita mau punya judul penelitian yang bagus, pastinya kita harus punya ide penelitian yang bagus juga. Nah, dari mana sih ide penelitian itu? Yang pertama, kita bisa mengamati permasalahan di sekitar kita. Jadi kita itu harus bisa jadi orang yang kritis, bisa tahu permasalahan dan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau diambil dari penelitianku, singkatnya ketika kita mengalami pandemi COVID-19, di mana muncullah work from home, PJJ atau pembelajaran jarak jauh, dan hal tersebut menyebabkan meningkatnya penggunaan laptop. Meningkatnya penggunaan laptop ini juga turut meningkatkan paparan sinar biru ke mata kita, sehingga menyebabkan computer vision syndrome atau CVS tersebut. Di sisi lain, orang-orang banyak berbondong-bondong membeli kacamata anti radiasi yang secara ilmiah sebenarnya belum banyak terbukti. Oleh karena itu, aku tergerak untuk membuat alat yang dapat mengurangi paparan sinar biru dari laptop. Seperti itu. Yang kedua adalah membaca artikel ilmiah sebanyak-banyaknya dari topik yang kita minati. Nah, caranya adalah ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi setelah kalian banyak mengamati jurnal dan artikel ilmiah, kemudian kalian tiru jika kalian ada ketertarikan di bidang tersebut, tapi jangan berhenti sampai di situ saja, karena harus dimodifikasi. Karena penelitian yang baik itu adalah penelitian yang memiliki kebaruan. Jadi jangan hanya meniru saja ya, apalagi penelitian kita mau dikompetisikan, harus benar-benar original. Selanjutnya yang ketiga adalah mengevaluasi penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir, kita bisa berdiskusi dengan para ahli di bidangnya, guru, dosen, dan orang-orang yang memiliki pengalaman. Seperti contoh, saat ingin mulai penelitian di KOPS ini, aku berdiskusi dengan dokter. Jadi aku pergi ke rumah sakit, membuat appointment dengan dokter spesialis mata. Di sana waktu itu ada 3 orang dokter. Kami berdiskusi dan benar-benar membuka wawasan banget teman-teman. Sekarang waktunya kita masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang ini sebenarnya ditujukan untuk menarik perhatian pembaca dan untuk menunjukkan bahwa penelitian kita itu ini, important, new, dan interesting. Oke, sekarang kita udah tahu ya kalau kita harus buat pembaca, reviewer, juri, atau dosen kita itu tahu kalau penelitian ini tuh penting, baru, dan menarik. Nah, sekarang cara nyusunnya gimana sih? Ini dia, aku punya tips menyusun latar belakang namanya SIPROPEN. Pertama, kita mulai dulu dari situation, problem, preview studies, dan yang terakhir novelty. Nah, aku akan bahas satu-satu, tenang aja. Yuk kita mulai dari situation. Di bagian ini kita harus menjelaskan masalah apa nih yang akan kita angkat dalam penelitian kita. Tapi tidak hanya sekedar menjelaskan, menjabarkan saja. Kita harus dukung, kita harus support masalah tersebut dengan fakta, data yang kita punyai. Kita berikan referensi-referensinya. Kemudian di bagian problem, biasanya dalam masalah yang besar itu kita bisa ambil masalah yang ingin kita carikan solusinya. Kemudian previous studies, ini penting banget ya. Kita harus mencantumkan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian kita. Apa yang sudah mereka ketahui dan apa yang belum diketahui dari penelitian tersebut. Kemudian dalam novelty, dari previous studies itu kita bisa menemukan niche atau celah yang membuat penelitian kita ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kita bisa menjelaskan sesuatu yang baru dari penelitian ini, apakah populasinya berbeda, desainnya, output, produk keluaran, dosis, atau alat ukurnya nih yang baru. Kemudian di akhirnya kita menjelaskan solusi yang akan kita berikan, yang kita tawarkan dalam penelitian kita pada akhirnya. Oke, aku kasih contoh ya yang terdekat dengan keseharian kita. Misalnya dulu tuh sering banget ada kemacetan, apalagi di Jakarta. Kita udah gak asing lagi deh sama yang namanya kemacetan. Kita mau kemana-mana susah, harus nunggu angkutan umum. Nah, solusi yang diberikan itu yang kita ketahui adalah Gojek. Dengan adanya Gojek itu kita bisa kemana-mana itu gampang, mudah, hanya sekedar kita memesan lewat aplikasi, kemudian drivernya datang. Kemudian kalau dulu kita mau ke restoran susah, mager, sekarang udah ada aplikasi GoFood gitu.
Oke deh, sekarang waktunya kita untuk bedah proposal. Mungkin teman-teman ada yang udah gak sabar nih. Tapi aku mau disclaimer dulu sebelumnya, kalau proposal yang akan aku tampilkan setelah ini hanya contoh konkret, contoh proposal penelitian yang pernah aku bawa ke kompetisi yang dalam hal ini adalah KOPSI. Namun bukan berarti proposal ini proposal yang terbaik ya. Namun setidaknya proposal ini telah direview dan pernah dikaji oleh Komite Etik FKUI dan pernah direview oleh juri-juri di KOPSI. Oke teman-teman semuanya, berikut adalah latar belakang penelitianku. Seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, kita memulainya dengan situation. Dan situasi yang aku angkat adalah situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat dunia bekerja dan sekolah dari rumah. Yang dalam hal ini menyebabkan lonjakan kepemilikan laptop. Dan di sini aku memberikan fakta-fakta dan data-data seperti kenaikan pasar laptop global sebesar sekian persen, kemudian ada kepemilikan laptop yang meningkatkan penggunaannya secara signifikan, hampir 75%. Kemudian kita melihat ada peningkatan rata-rata durasi penggunaan layar sejak lockdown. Intinya pada bagian ini kita tidak hanya menjabarkan masalah yang kita angkat, tapi juga didukung dengan data-datanya, dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Selain itu, di paragraf 1 ini kita sudah bisa memulai dari variabel yang ada di judul kita. Oke, kalau tadi sudah kita bahas situationnya, yang selanjutnya adalah problem. Problem di sini adalah mengangkat masalah dari masalah. Dan masalah yang pertama itu kan tadi durasi penggunaan laptop yang berlebihan. Kemudian masalah yang aku angkat adalah masalah kesehatan mata, yang tidak lain adalah computer vision syndrome yang sudah aku jelaskan di kalimat akhir di paragraf kedua. Seperti sebelumnya, di sini kita juga boleh memasukkan referensi. Aku menjelaskan kenapa sih bisa terjadi computer vision syndrome ini. Ya, karena laptop ini memiliki layar LED yang memancarkan radiasi elektromagnetik khususnya sinar biru. Lalu di paragraf ketiga, aku menjelaskan tentang computer vision syndrome itu sendiri, pengertiannya dan juga gejala-gejalanya. Kemudian kita masuk ke paragraf keempat. Aku membahas tentang penyebab meningkatnya risiko CVS. Kalau kalian perhatikan, di sini aku sudah masuk ke bagian previous studies atau mencantumkan penelitian-penelitian sebelumnya. Di sini aku memberikan studi dari KAUR yang melaporkan terdapat 50-90% orang yang bekerja dan belajar menggunakan komputer mengalami CVS. Lalu ada perkiraan jumlah penderita CVS yang mencapai 60 juta orang menurut Rana Singhe tahun 2016. Selanjutnya ada penelitian dari Pandey dan kawan-kawan tahun 2020 yang menunjukkan bahwa CVS itu adalah diagnosis yang paling sering ditemukan oleh dokter mata selama lockdown. Next, di paragraf kelima, aku membahas tentang dampak jangka panjang dari paparan sinar biru sebagai penyebab CVS, yaitu rabun jauh. Dan kembali aku memberikan referensi dari Tennant tahun 2020 yang mengungkapkan contoh kasusnya. Kita ke paragraf ke-6, aku membahas tentang penyebab CVS yang meningkatkan risiko degenerasi makula. Aku memberikan previous studies berupa studi laboratorium dari The University of Toledo. Dan di paragraf terakhir kita masuk ke novelty atau kebaruan. Aku sebelumnya memberikan kesimpulan kalau berdasarkan penelitian dan fakta di atas, sinar biru itu amat membahayakan kesehatan mata dan menjadi penyebab terjadinya CVS. Jadi aku memberikan penekanan ya. Dan upaya yang telah dilakukan itu adalah diciptakannya lensa kacamata anti radiasi. Tapi sayangnya belum terdapat cukup bukti yang mendukung potensi manfaatnya dalam mengurangi ketegangan mata, mengurangi kelainan mata, menjaga kesehatan makula, atau perawatan klinis untuk CVS. Terus aku sebutkan tuh ya itu menurut siapa pendapat. Jadi di sana aku menjelaskan niche-nya, celahnya yang buat penelitian kita ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan akhirnya aku memberikan solusi deh yang aku tawarkan, yaitu mengajukan alat yang dinamakan Blicker ini. Setelah latar belakang ada rumusan masalah, yaitu pertanyaan lengkap dan terperinci tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan. Rumusan masalah ini kita buat dalam kalimat tanya dan bersifat spesifik dengan menyebutkan variabel-variabel penelitian kita.
Berikut adalah contoh rumusan masalah yang ada di proposalku. Aku membawakan 2 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana efektivitas Blicker dalam mengurangi radiasi sinar biru yang dipancarkan dari laptop dengan layar LED. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan Blicker dalam mencegah CVS. Jadi, karena rumusan masalah itu berupa kalimat tanya, aku memulainya dengan kata bagaimana. Setelah rumusan masalah ada tujuan, tujuan umum, dan khusus. Tujuan umum adalah tujuan akhir penelitian, tujuan yang melingkupi semua tujuan penelitian kita. Dan yang tujuan khusus adalah uraian yang lebih detail dari tujuan umum. Dan tentunya tujuan itu jumlahnya harus selaras dengan rumusan masalah. Oke, kalau tadi rumusan masalahnya ada 2, berarti tujuan penelitian gue juga ada 2. Dan kalau tadi rumusan masalah itu berupa kalimat tanya, tujuan penelitian berupa pernyataan. Sebenarnya mereka itu gak jauh berbeda ya. Kalau contohnya rumusan masalah itu, bagaimana pengaruh penggunaan Blicker dalam mencegah CVS? Kalau kita jadikan tujuan itu, mengetahui pengaruh penggunaan Blicker dalam mencegah CVS. Seperti itu ya. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis di proposal kopsi itu optional ya sifatnya. Dan kebetulan karena aku tidak menggunakan hipotesis, jadi aku jelaskan saja teorinya. Hipotesis itu adalah pernyataan yang perlu diuji kebenarannya. Contohnya nih, aku punya pertanyaan penelitian. Apakah terdapat perbedaan proporsi penyakit jantung pada pria dan wanita? Kemudian ada 3 macam hipotesis. Yang pertama hipotesis negatif, yaitu tidak terdapat perbedaan proporsi penyakit jantung pada pria dan wanita. Kemudian ada hipotesis positif two-tailed, yaitu terdapat perbedaan proporsi penyakit jantung pada pria dan wanita. Sedangkan hipotesis positif one-tailed, yaitu proporsi penyakit jantung pada pria lebih tinggi daripada wanita. Oke, untuk hipotesis semoga sudah bisa dimengerti ya. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir, manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu apa sih? Yaitu pernyataan tentang kemungkinan kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu, masyarakat, atau acuan dalam membuat kebijakan. Untuk contoh di proposalku ada 4. Yang pertama itu memberikan inovasi baru, yang kedua menggagas alat alternatif pada penderita CVS, yang ketiga memberikan wawasan kepada para pelajar dan pekerja yang banyak menggunakan laptop, yang keempat menjadi sumber informasi dan rujukan penelitian. Itu dia penjelasanku tentang bab 1. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan jangan lupa di-share ya ke yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!